Dengan kayak begini bisa tim lain juga bisa ikut si BCL selain Harus yang juara Nah, ya. ini kan inaugural season, ini kan Ini musim tahun pertama. ya. Jadi sebenarnya dia itu memilih negara-negara yang secara Pertama peringkat, ganti nama. iya, secara peringkat lebih bagus, paling bagus Oh, dulu. tergantung IBL siapa yang juara dan Harusnya dan gitu, runner up. tapi kita nggak langsung lolos. Sedikit game. siapa tahu ada tim lain kan nanti yang juara. Ya, IBL pasti. Iya bisa. iya, siapapun yang juara gitu, siapa yang juara menurut Nah, nanti kita bahas di Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Udah nih. Udah langsung mulai nih kita. Gitu kayak Ini udah agak lama memang, sudah agak lama. Tapi kita pengen bahas tentang apa pelajaran yang bisa kita petik dari perjalanannya Pelita Jaya Jakarta tim IBL, runner up IBL musim lalu, yang berhasil menempati peringkat kelima di Basketball Champions League. Sejarah nggak nih? Sejarah lah, selamat ya. Selamat untuk Pelita Jaya. Pencapaian yang luar biasa. Lebih kayak sejarahnya lebih karena mereka menang 2 kali. Dia menang 2 kali di putaran final. Iya. Yang Jadi kemarin tuh ya. melawan tim Iran, juaranya Liga Iran, Gorgon. ya, sama KCC Aegis itu Korea. juaranya tim Korea. Keri. Kalah di game pertama lawan Hiroshima Dragonflies, juara B-League B1 gitu. Kalahnya kejauhan. Kalahnya kejauhan Iya, sehingga Juaranya bilik. Iya. kalahnya terlalu jauh. Nggak jauh amat 17. sih. Ya, 17 jadi poin hitung-hitungan ya, hitung-hitungan poin. Hitung-hitungan di antara 3 tim yang memiliki poin sama. Juaranya di BCL itu adalah timnya Wael Arakji Al Riyadi. Itu dia menang 122-96 lawan Shabab Al Ahli. Sabab. Sabab Itu Al Ahli. tim apa tuh? Liga apa tuh? Shabab Al Ahli itu Dubai. tim tuan rumah kalau nggak salah. Salah satu dari 2 tim Ya. tuan rumah. Itu. Jadi Enggak sih, tuan rumahnya 1 doang lupa gua. ya, kemudian peringkat 3-nya itu si Hiroshima menang lawan Gorgan kalau nggak salah. Akhirnya kebalik Iya. di penyisihan Menang. Hiroshimanya kalah, di perebutan perunggu Iya. Hiroshima menang. Nah, Pelita Jaya itu peringkat 5. Iya. Mas, ada yang lu tonton lah gamenya ya? Ada dong. Gue sih nonton hampir semua game gue tonton dari mulai penyisihan waktu di Mongolia tuh gue tonton. Iya. Dari di Mongolia? Ya kan, Iya kan, dia harus kualifikasi ya. kualifikasi dulu 2 Iya, kali. di Mongolia itu ya. Mongolia, Iya, kemudian iya. ke Jakarta, Iya. baru ke sana, ke Dubai. Bye. Boy, apa yang lu bisa petik pelajaran dari Pelita Jaya di Basketball Champions League Asia ini, khususnya buat basket nasional lah? Sistem pertandingannya gimana nih? Anda? Sama-sama. Enggak, kan Round robin. ya itu dia, Round round robin. robin. Satu grup disimpan Iya, tim, iya itu. yang Tembus lolos semua. cuma 2. Ya, kalau gue sih karena gue ngerasa Pelita Jaya ini nggak lolos ya gara-gara hitung-hitungan itu gitu loh. Kan, Betul, emang nggak lolos gara-gara iya, hitungan itu. Kan sayangnya itu, jadi sulitnya round robin itu menurut gue. Lu Iya. harus menang. Sebenarnya yang bikin keki itu sebenarnya karena jadwalnya salah. Oh gitu. Salah Menurut maksudnya? gua. Jadi Tidak pas, Iya, tidak pas, tidak pas. menguntungkan. bukan tidak menguntungkan, tapi waktu bertandingnya lebih ke gua. Kayak Gimana waktunya? jadi kan PJ lawan Hiroshima hari ini. Besoknya lawan Gogan. ya, habis Gogannya itu. lawan Aegis. Nah, Oh, besoknya jadi lagi. yang terakhir punya. Enggak, besoknya lagi Gogan ini udah lawan Hiroshima, sudah menentukan. Gogan sama Hiroshima sini sudah menentukan. Nah, game terakhir PJ sehari setelahnya. Kan harusnya menurut gua game ketiga itu ya benar, game ketiga itu harusnya dimainkan di hari yang sama gitu loh, waktunya sama. Biar jadi lebih Tiga-tiganya main di hari yang sama. Dua match day ketiga match day ketiga tuh semuanya main dimain saat di itu. hari yang sama. Oh, bukan di hari yang Dan waktu- berbeda. Iya. Jadi Oh, match iya. ketiga tuh cuma Hiroshima yang main gitu maksudnya? Hiroshima lawan Gogan itu Iya. ya sama Iya, grup sebelahnya ada yang main. Iya, Iya. ya baru PJ. PJ besoknya. Jadi Jadi udah PJ ketahuan. main tuh udah kayak ya udah kalah, Iya, kelar udah gitu. ketahuan. Pasti terakhir Kalah. menang ya, Iya. tapi kayak Ya, tapi sayang gua nggak, aja. maksud gua nggak itunya, maksudnya lu kalau mau menang banyak kalau round robin ini kan, Iya, iya. menang banyak, kalah kalau bisa mepet gitu kan, Iya. biar itu gitu kan. Nah itu yang ya sulit memang round robin ini, harus hitung-hitungan itu yang memang dipertimbangkan banget. Dan ya seharusnya sih, ya gue sih salut aja sih ya sama si PJ bisa sampai nomor 5 Yoi. ya se Asia ya. Dan Di lawan BCL. Jepang tuh nggak jauh-jauh amat loh. Ya, Cuman 17 poin ya, Bro. ya itu. Hmm. Dan ya orang bilang ya karena asing, ya enggak juga sih. Gue lihat lokalnya step up juga di BCL ini gitu loh. Hmm. Karena
ya gue pernah ngalamin main di liga ya internasional gitu ya. Terkadang tuh ngelewatin mereka aja susah, tapi pemain-pemain lokal ini ya pede aja gitu loh. Itu yang gue lihat ya. Iya, iya. Pede aja ya, gue nggak lihat statsnya ya, pede aja. Dan ya mungkin karena lihat asing lu jago ya lu ngikut gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya gitu ya. Asing lu udah mainnya bagus segala macam terus lu nggak ngikut ya, aduh gimana gitu. Lu gimana Boy, Ian? Hitung-hitungan ini sih kalau gue ya, hitung-hitungan yang membuat PJ gue rasa kecewa juga sih, karena hitung-hitungan kayak gitu. Jadi harusnya kan kalau dia ngejar berapa poin sih harusnya hitungannya? Dia waktu itu at least Harus menang 39. Dan yang tim Enggak, minus 10 kalau tim yang nggak salah. satunya lagi harus Oh enggak yang Enggak gitu hitungannya. dia enggak gitu. yang penting PJ-nya nih harus menang. Enggak. Ya kan PJ itu kalah 17, menang 7 dari 10. 10. Timnya itu tim lawannya itu minusnya cuma 4. Iya Gitu. itu. Jadi di awal tuh udah langsung ketahuan Iya, gitu. benar. Nah, Adrian gimana Dian? Lu melihat hasil akhir dari BCL, terus kita lihat semua performa Pelita Jaya. Ya overall dengan hanya bermain dengan 2 pemain asing ini sebenarnya cukup oke ya, karena kan Jakori ternyata setelah game pertama main tuh posisinya cedera ya, jadi terus nggak main lagi di sisa game kan sebenarnya. Game terakhir nggak main juga. Harusnya Main 3 kali cuma sebentar. Jakori McLaughlin 3 game main, menitnya cuma 4,8 menit per game, jadi kayak nggak ini. Jadi kayak sebenarnya disayangin sih ya, karena Jakori ini juga gede banget impact-nya di game-game sebelumnya. Selama kualifikasi andalannya doi. Jadi dia nomor 3 assist per gamenya. Iya, jadi kalau dilihat sih sudah cukup oke. Ya kalau pemain asing sih wajar ya digunakan semaksimal mungkin. Betul. Tapi ya benar kata Dimas, ada peran pemain lokal yang sekali lagi memang yang gua head off di sini Arigi ya. Karena apa ya, Arigi ini di IBL menurut gue ini season yang agak rough buat dia, agak rough juga gitu. Karena kayak touch-nya nggak nemu aja gitu Arigi di IBL tuh. Beberapa kali open shot tuh nggak dapet, entah kenapa gitu. Sedangkan saat di BCL gue bisa ngerasain dia mungkin ya more motivated gitu, karena mungkin menurut gue pemain lawan tuh ngeliat ya lah Indonesia ini gitu ya, mungkin itu menurut gue ya. iya. Jadi dianya menurut gue kelihatan banget di lapangan tuh menjadi sosok yang berbeda dari kita yang kita lihat di IBL gitu menurut gue. Dan ya kebukti lah ya, maksudnya dia rataannya sih 8,3 poin ya. 8,3 poin, turnovernya kecil. Ini top score ke berapa? Keempat setelah ada Pras di peringkat 3. Jadi untuk Arigi sih ini sebuah standar, ya harusnya jadiin standar untuk dia main gitu. Kalau bisa 8,3 poin di Asia, harusnya dia di IBL 12 lah. bisa belasan lah ya, bisa belasan. So far kita bicara rekor kan, kalau terbanyak di satu season kan masih Caleb tuh ya kemarin waktu jadi MVP musim lalu, itu paling banyak. Jadi harapan gue sih dari sini Ariginya bisa terus naik lah, gitu sih. Kalau Pras kan sebenarnya ya ini udah sangat standarnya Pras lah. Kita lihat dia di sama timnas juga segini, di liga juga average-nya kurang lebih plus minus 2 poin atas bawah gitu ya, segini-gini aja gitu. Tapi untuk Arigi sih gua oke banget di BCL, dan gua harap ya sekali lagi itu tadi ini jadi standarnya Arigi ke depannya gitu. Minimalnya gitu ya. Ya. Prastawa itu ada di 11,7 poin per game. Sama 2,3 assist per game di barisan pemain lokalnya. Prastawa paling tinggi ya asisnya 2,3. Iya. Gua harapnya sih ini ya, karena mereka ini di BCL kedatangannya Brownlee sama Jakori gitu loh, yang memang posisinya on ball player gitu, bukan yang kayak kita ngomong James Dickey ini kan big man di bawah gitu ya, lebih banyak catch and shoot ataupun dia di bawah post play gitu ya. Kita bilang Brownlee sama J-Rock ini orang yang bawa bola gitu, dan harusnya gue berharapnya mereka bisa dapat banyak hal dari mereka ini, bagaimana cara execute, bisa dibilang ball screen move ataupun catch and shoot-nya gimana di area tertentu. Jadi itu sih yang gue ngerasa kayak Arigi sama Pras bisa dapat, dan banyak ya, termasuk Reza menurut gue bisa manfaatin ini dengan baik gitu. Ya ini yang gue suka juga dari stats ini adalah Reza. Menurut gue yang menarik adalah Reza nih, dia rata-rata nembaknya field goals-nya cuma 1.
Mana tuh? 1 boy. Ya masuknya. Kalau masuknya ya. Field goalsnya ini 0,7 per 1 kali nembak doang per game rata-ratanya. Itu Agassi kan? Guantara. Sama Guntara. Guntara Sama Guantara ya. Nah, dari sini yang gua salut adalah konsistensi Akurasi ya? Prastawa ya. Iya. At least dari jumlah nembak aja tuh. Iya. Keberanian nembak gitu. Ini yang Benar. satu-satunya pemain lokal yang nembak sampai 2 digit cuman 12. Prastawa. Iya. 10,7 Shot per game. 10,7 tembakan per game. Emang kagak ada takut-takutnya kalau di game ya? Ya, Kalau dia juga nggak ada sudah cater-cater ya. Gue rasa sih kalau ngeliat Prastawa main mau dimanapun dia udah sangat dewasa ya. Iya. Udah nih main aja gitu. Iya. Ya gua kosong buat tembak. Ya, walaupun kadang-kadang gue rasa kadang-kadang gue berpikir gue butuh Prastawa yang marah gitu, yang berapi-api untuk harus menang gitu. Kadang-kadang gue mulai jarang melihat itu. Walaupun kematangan ini pun bagus ya, ini pun bagus gitu. Kalau memang di sini dia bisa 11,7 poin per game ya. Iya. Kalau gue ya betul kita masih pastinya gitu, kita masih bergantung sama pemain asing. Ya harapan gue sih selalu lokal ini entah bagaimana caranya gitu ya, pelan-pelan ya harus naik gitu. Gapnya kan cukup jauh nih antara rata-rata poinnya Pras yang paling tinggi Pras sama yang paling rendahnya asing itu ada selisih 10 poin gitu. Iya. Mudah-mudahan ke depan bisa Iya. lebih dekat gapnya gitu. Walaupun kita ke depan nggak tahu siapa yang akan maju lagi ke sana kan, karena Indonesia kayaknya masih harus kualifikasi lagi untuk bisa lolos ke putaran final. Oh gitu. Terus juga yang gua juga suka begini, Pelita Jaya di Basketball Champions League ini menurut gua juga merupakan keberhasilan dari IBL. Karena bisa dibilang ya IBL secara liga, secara klub-klub peserta IBL ya bisa bersaing sama klub-klub sama liga-liga di seluruh Asia gitu. Iya. Dia peringkat 5 di Asia berarti. Iya. Kalau mau lihat itu sebagai indikator. Dari 8. Dari semuanya, ini kan putaran final. Dari semua negara Asia, dari semua termasuk Cina. Oh iya, termasuk yang segala. kualifikasi kemarin. Termasuk ya? kualifikasi kan. Jadi semua Asia kita tuh peringkat 5 loh di liga kita. Betul. Ya tepuk tangan buat Pelita Jaya sama IBL itu. Cuman ini tidak bisa dijadikan patokan ketika kita ngomongin tim nasional. Betul. Karena tim nasional kalaupun ada pemain asing naturalisasi misalnya gitu ya hanya 1. Sisanya lokal. Jawa tuh udah dihitung. Lokal. Prosper. Pada dasarnya lokal semua Prosper sebenarnya. ya naturalisasi lah. Tapi cuma boleh 1. Cuma boleh 1 ya. Kalau Watu lokal. Iya, lokal. Ya, yang lain nih antara Markis, Prosper, terus Iya. Jamar, B-Boy, B-Boy. itu cuma boleh 1 yang main. Nah, itu kan itu indikator yang berbeda. Kalau Iya. ini klub yang ini National negara. team. Ya. Kita di FIBA rankingnya masih cukup jauh sama Iya. beberapa negara Asia yang muncul Di sini. sebagai negara-negara yang tampil di putaran final ini. Paling itu sih gua. Ya betul. Sisanya gua respect dan salut sama Pelita Jaya atas pencapaiannya, dan ini juga pencapaian basket Indonesia, Iya. IBL khususnya. Iya. Tapi kita harus bisa mampu memisahkan bahwa ini adalah klub di mana dominasi pemain asing masih cukup tinggi. Bukan hanya di kita sebenarnya, Iya. tapi semuanya. termasuk semua negara. Betul. Cuman memang ketika bahasa kerennya lek-lekan semua, ya kita masih tetap jauh. Iya benar-benar yang Ya. di bilik juga ada asingnya kan ya. Iya, Iya, sama. iya. Sekarang Semua kan yang menariknya asing IBL kan melakukan pola pemain asing yang kurang Iya. lebih sama dengan liga-liga di seluruh dunia gitu. Benar-benar. Iya. Dan Hmm. ya tim scouting kembali lagi ya, PJ dapatkan pemain asing yang memang sesuai kebutuhan timnya itu juga Ya. good Bagus sih, ya. good job sih maksud gue. Iya, iya. Lu bisa dapat ya James Dickey saat udah tinggal sisa berapa game kan baru main dia kan. Iya, Iya. iya, iya. Kalau si point guardnya siapa? Jokowi. Jokowi udah lah ya udah cocok gitu loh dari awal. Ya, Jokowi. cuma apes dalam tanda kutip Iya, apes saja terakhir iya, sayang iya. banget dia tidak. Padahal kalau lihat doi di kualifikasi amazing sih. Iya. Ya makanya itu tim scoutingnya bisa dapetin pemain asing yang memang cocok untuk PJ sih, itu good job Temen sih. gua tuh scouting. Kudos untuk Pak Tit. Oh, udah boleh sebut. Oh, boleh sebut ya. Enggak tahu deh. Kan Boleh emang sebut ada sih. namanya. Bukan pakai tim scouting tapi. Iya, iya. Tapi Anggap dia tim scouting. dengan kayak begini bisa tim lain juga bisa ikut Apa tuh? si BCL selain Harus yang juara Nah, ya. ini kan inaugural season, ini kan Ini tahun musim pertama. pertama ya. Jadi sebenarnya dia itu memilih negara-negara yang Tahun secara pertama peringkat, ganti nama. iya, secara peringkat lebih bagus.
paling bagus-bagus dulu. Tergantung IBL siapa yang juara dan Harusnya dan gitu. runner up. Tapi kita nggak langsung lolos. Kita tetap ya harus, kualifikasi. tapi yang bisa ikut adalah juara. Iya, juara dan runner up. Dan yang tahun inaugural tahun pertama ini kita masih boleh 2 tuh kemarin. harusnya Juara Prawira sama Dan, Pelita Jaya iya. kan gitu. Nah, Nah, kayaknya ke depan kayaknya nggak boleh. harus Cuman juara. juara doang. Kayaknya menurut gua. Sejauh ini tim-tim lawannya juara semua, Juara semua. nggak ada yang runner up. Ada Nggak ada. sih yang dari ini, dari West Asian Super League. Ah, tapi kan West, udah West Asia kan sudah Champions League sendiri. sudah Champions League yang Nah, sub Champions League gitu. Iya. West Asia sama East Asia. ya kayak misalnya kita ada ABL gitu. Iya. West Asia sama East Asia itu sebenarnya gue kurang setuju sebut liga sih. Itu lebih Iya, ke turnamen. turnamen sih. Cuma Oh. berapa game satu Iya. ini cuma nggak nyampe 10 malah gamenya. Benar Iya. sedikit game. Siapa tahu ada tim lain kan nanti yang juara. Ya, Iya. pasti. Iya ya, siapapun yang juara gitu, siapa yang juara menurut nanti kita bahas di pertemuan berikutnya kita bahas nih. Siapa yang juara di IBL? Chip gua SM. Apa lo apa? Chip gua SM. Curang banget aja. Lu siapa lu? Dewa lah gua. Oh, lu Dewa lu siapa lu? Belum bisa. Gua Chip SM gua. Belum bisa. Sebut aja udah. Belum bisa gua, belum tahu gua yang mana. Nanti bisa dirubah kok. Ganti semua pemain asingnya, Cok. Iya, iya. Berubah Sampai- lagi. Oh iya, itu sampai kapan? Udah Udah, selesai tadi. sampai playoff. Terakhir nih siapa yang baru datang nih? SM ya? Pokoknya dia syarat pergantian pemain Iya, asing. SM baru datang satu terakhir. Iya. Ya, baru. Sebelum playoff tuh harus diganti dan dia boleh diganti tapi juga harus main di 3 game terakhir musim Harus reguler. main. Iya, harus main. Jadi udah nggak ada lagi Ya, kesempatan. jadi memang beda-beda nanti Tahu. waktunya. Nggak tahu Beda-beda lah gua waktunya. Nggak tahu gimana sih, udah nggak ada lagi dong berarti. Emang nggak ada kalau gantinya, tapi yang aturan-aturan itu ya udahlah. Misalnya sekarang kalau misalnya nih pemainnya major gimana? Kalau misalnya dia ACL season ending, apakah dia boleh diganti atau enggak? Itu belum tahu lagi. Terus kalau lagi timnya nih misalnya ada beberapa nama yang bisa Kan yang masuk main ke cuma 2 di lapangan, nggak usah diganti lah. Biarin aja cedera. ya nggak bisa lah. Wah, kan harus 3 punyanya. Tapi kan di lapangan cuma boleh Nah, 2. punya 3 terus itu dia di situ apa enggak? Ayo. Gitu. Tapi Brownlee bisa balik sih. Kalau Pelita Jaya Final. Kalau Olimpik, Kalau- kalau dia kalau kalau Olimpik nggak Filipina bisa. nggak lolos tuh. Kalau Filipina Tapi lawannya Latvia, ke boy. Olimpik. Apa? Ronald Kan dia 2. satu yang diambil. Oh iya, pas terakhirnya juara ya kan. Cuman Kalau satu pas yang final diambil. udah gua sih langsung lek-lekan sih itu. Tapi kalau misalnya dia bisa lolos ke semifinal dulu bahaya sih. Iya, iya. Tapi bener sih kan tadi ya yang jadi concern kita tuh masalah nanti waktu pemain asing ini dicabut dari masing-masing kekuatan tim tadi yang kita ngomongin BCL tadi ya. Kita bisa lihat bagaimana peran pemain lokal-lokalnya kan gitu. Iya, iya. Misalnya kayak Hiroshima tadi tuh. Hiroshima ini ada pemainnya Tadi gua buka itu habis baterai Iya. gua. pemain lokalnya tuh yang bikin 8 di atas 8 poin per game itu ada 3 orang. 8 poin per game. 4 orang. Iya, di atas 8 poin per game. Poin tertingginya siapa? Pemain asing. Poin Si kedua. Evans. Masih asing juga Blackshear, tapi Hmm. setelah itu kan 10,8 poin, 9,4 poin, Ya, 9,0 poin, 8,0 poin. Jadi kayak sebenarnya mereka waktu lawan Indonesia top skornya itu lokal. Nakamura. MVP-nya itu Wael tuh lokal. Iya. Bukan, jadi Wael Arakji. MVP-nya Oh. BCL tuh Wael boy. Arakji lagi gitu. Wael Arakji. Jadi itu yang harus kita maksudnya kita manfaatkan. Ya. Jadi gini, yang berasa adalah tim-tim lain, kita ngomong Jepang, kita ngomong Lebanon, itu memakai pemain asing sebagai pelengkap skuad mereka. Yoi. Sedangkan kita menggunakan pemain asing sebagai Kekuatan utama. kekuatan utama permainan Penopang. kita gitu. Oh, Jadi penopang utama. penopang Soko- utama Soko ini, guru kalau di penyokong. dalam bangunan Jawa. jadi ini yang harus diubah. Ini top skornya si Al Riyadi ya, Wael Arakji 20,8 poin. Gimana cara kita bisa bikin pemain yang Lokal bikin tuh ya, lokal. 20 Lokal, poin justru lokalnya paling banyak poin. 20,8 poin per game gitu. Dan ini akan balik lagi ke hal yang selalu Ton berapa? Ton berapa? Ton maker. Apa nama Ton maker timnya lagi? 15,8 Al Riyadi. Al Riyadi. Ini paling atas. Nah, terus ini akan menjadi orang nih selalu bisa menemukan celah ini. Misalnya kayak, iya lah Arakji point guard tapi 193 cm gitu. Ya cari pemain kita 193 cm, kenapa nggak bisa jadi point guard? Itu pertanyaannya. Banyak. Kan mereka tahu udah menang 193 sini itu juga udah dia banyak. kan. Iya, 193 itu banyak di Indonesia. Banyak, Tapi kenapa nggak jadi point guard ya? Jangan tanya. Iya. Ya udah tahu sebenarnya alasannya apa gitu. Dan kita sebenarnya sudah tahu caranya sebenarnya. Iya, Salah tapi satu ya. udah ada contohnya Derek Michael. Ya, tuh. Kita udah tahu Derek Michael. Terus kalau di putri ya at least Maxine udah Kalau yang sudah ngasih tahu nih ada jalannya dan dilewatin sama Cari. setidaknya 2 sosok Yang ini. namanya Ninon cari. ya Ninon Hmm, Salemon ya namanya. Itu juga udah di belakangnya. NCAA dulu. Udah pernah tahun main berapa Indonesia itu tuh ya. malah. Iya. Tapi juga kalau atlet-atlet cabang lain juga atlet Indonesia di cabang lain juga ada.
Omedo di tenis pernah. Omedo lu tau Omedo nggak sih? Enggak. Omedo ini apa? Strive. Oh iya, Strive itu Osu tuh. Strive itu sponsornya Maxine. Strive. Oh iya. Cocok berarti Omedo. Enak makanannya tuh Iya, Strive. benar. Ini nggak dibayar nih Mas Strive. Tolong Omedo. Tapi enak kalau Omedo. Bener Omedo. Iya bener, ini sama dia sama berangkat waktu itu. Omedo kan? Iya. Omedo tuh atlet tenis NCAA Iya. divisi 1. Sebenarnya ada lagi tuh yang unik tuh. Tahun 2020 atau 2021 kita ngirim 3x3 ke Serbia atau mana gitu. Main Piala Dunia U18 atau berapa gitu. 3x3. Kemarin gue lihat sih dia ngucapin selamat untuk Maxine. Namanya Mikhail Jaidra, pemain cowok. Sekarang dia atlet tenis, atlet golf NCAA di Amerika. Mereka tadi ya 3x3 gitu. 3x3 basket. Dia main KU berapa? 16 ada, 15 ada, 18 ada, 3x3 sampai Piala Dunia 3x3 dia main buat kita. Terus sekarang gue lihat kan, oh dia kan dulu ada namanya, gue buka sekarang jadi atlet golf NCAA. di NCAA. Jadi sebenarnya maksudnya jalur-jalur itu tuh ya ada, tapi are you willing to apa ya? Itu ngomongnya apa ya? Pengorbanan lah ya. Unggahan kita tentang Maxine yang kita kasih selamat Maxine dapat penawaran dari salah satu kampus. Sebenarnya dapat 2 kampus penawaran. Ada yang komentar, wah ini tuh bisa tapi mahal gitu. Emang mahal. Cuman ya Pengorbanan lah. Banyak. cuman entar pengorbanan. Ya makanya mudah-mudahan akan ada selalu orang-orang yang bantu gitu. Iya, Maxine tuh dibantu, gua rasa ya Banyak. banyak yang bantu. Iya. Derek banyak yang bantu. betul. Mudah-mudahan kita juga bisa sama-sama bantu siapapun atlet Indonesia yang memiliki potensi untuk jadi hebat. Entah dia ke Amerika Serikat, entah dia ke Eropa, entah dia ke Australia, Dan untuk atau kemana pun. pihak-pihak itu membantu, mereka juga harus melihat kesungguhannya dari atletnya. Iya. Itu yang atletnya betul. dipunya oleh mereka berdua itu salah Exactly. satunya gitu. Maksudnya Iya. it's not only like semua orang kayak ngomong Derek gifted kayak gimana gitu. Enggak. Tapi kita semua lihat latihan Derek gimana. Wah, Derek sih. Iya. Maxine juga Gue tidak ngikutin langsung. langsung Iya. apa gitu, tapi kadang-kadang kita kan bisa lihat ya, menurut gua pribadi kadang-kadang bisa kelihatan gitu, the way dia lari, the way dia apa tuh, anjirnya serius. Ketika dia badannya gitu boy, sebenarnya bisa orang-orang biasa badan kayak Derek, menurut gue bisa gitu Bisa. kalau latihan lu betul gitu. Bisa. Ini aja paling gampang kuli-kuli bangunan. Ya. Kuli-kuli bangunan di Indonesia ini nggak ada yang badannya jelek. Ya, maksudnya karena apa? Karena put weight tiap hari kan, Tiap hari. gitu loh. Bukan Maksudnya- betul berarti tepat latihannya. Tepat. Iya, tepat sesuai. Itu dia boy. Betul dan tepat. Gue selalu mengulang-ulang bahwa kita nih, gua rasa belum menemukan latihan yang tepat gitu. Untuk yang betul kita. untuk kita. Iya, sebagai Betul. warga Indonesia. Baik sebagai warga negara Indonesia maupun Latihannya betul semua bisa jadi. Hmm? Latihannya bisa betul semua, cuma nggak tepat penggunaannya di mana gitu. bisa jadi. Atau juga mungkin porsinya kurang. Bisa. Bisa jadi. Sebenarnya kita latihan kita cuma 2 kali, padahal kalau dikasih makan ini, istirahatnya begini, sebenarnya kita mampu 4 kali, sehingga hasilnya juga bisa nambah gitu, mungkin begitu. Kemudian Iya. hal Ya Maxine juga kebetulan gua sama Dimas waktu itu bareng Maxine juga kan. Gua sempat ngobrol sama Maxine gimana. Ya gua semi-semi nggak pernah main kak. Ya cuma sekolah basket soalnya kebetulan orang tuanya selain support ke olahraganya di pelajarannya, waduh kayak orang gila katanya. Iya. Mamanya bisa marah-marah gimana gitulah. Dan ya ngelihatnya sih sekarang sampai di situ ya emang ya she deserve it gitu loh, kayak Ya, ya udah ada di situ iya. gitu. Dan emang pasti ada jalan ya gitu. Ada teman yang cerita juga yang di sana, ceritanya latihannya luar biasa si Gila, Maxine. Emang apa ya? Nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan. Ya syukurnya gue sih bangga sama Maxine. Dia mau melewatin itu gitu, dan Derek juga gitu. Ya mungkin juga salut juga untuk orang tua mereka gitu. Iya, benar. Gue rasa tidak semua orang tua juga, mungkin tidak semua orang tua mampu melihat anaknya anjir gitu. Ih, Fisik banget anjir gitu, maksudnya fisik apa namanya, nah wis bobo siang aja udah gitu, ini enggak Iya, gitu. iya. Wah terus ngangkat terus segala gitu, amazing sih. Maxine sama Derek ya. Iya. Mudah-mudahan Maxine bisa juara WNBA, Amin. Derek juga bisa amin. juara NBA. Amin. Gue nggak berharap dia lolos NBA, tapi gue berharap dia juara NBA Derek. Iya, Amin. juara ini. Amin. Ini timnya harus bener nih. Iya. Ikut Brownie. Lebron nih.
Berarti ntar ada LeBron soalnya. Tapi kata Rich Paul enggak gitu katanya. Ikut Drew Holiday kalau mau menang. Juru boy. Ya kan? Iya. Kemarin gak lu jagoin. Gimana sih lu sekarang? Biar yang ada- bener aja ente. Jadi kan 2 episode lu ganti baju lu. Biar ada perdebatannya kan. Oh, iya. Yaelah. Iya ganti baju nih gua. Tapi baik sih Juru. Apa? Ini kita bahas apa sih awalnya? Intinya itu tadi ya, maksudnya itu salah satu masih ada salah satu keresahan kita lah. Maksudnya kita support dan bangga lihat PJ bisa kayak gitu di level klub gitu ya, di level Asia gitu. Tapi satu sisi kita juga harus menjadikan ini bahan pemikiran kita untuk gimana cara kita meningkatkan pemain-pemain lokal kita gitu, karena masih lumayan sih kalau lokal yang main misalnya lokal semua ya. Wild Araki 20 poin, Bray. Ya maksudnya kalau kita ingat lagi ya, Freddy, kalau saya ingat timnya Freddy nggak lolos apa Freddy Ibrahim gitu. tapi kalau kita ingat di 2021 itu kita lawan Lebanon tuh kita cuma 36 poin. Disikat sama Lebanon maksudnya. Di Lebanon waktu itu. Yang waktu itu Leicester nggak bisa main karena Timnas, kan? COVID atau apa segala macam itu loh. Pokoknya itu 36 dia. poin ya? Itu ada Wael main. Jadi maksudnya kita udah tahu gitu loh levelnya dia semana, ya itu bisa jadi kita harus Kayak kejar. lu lawan gua boy. Jadi usia emas lu lawan usia emas gua gitu. Iya. Jadi kayak gitu beda levelnya. Kalau usia lu sekarang lawan usia Mas dia masih berani deh. Masih berani gua. Kalah tapi nggak jauh. Tapi tadi ada yang lucu nih gua. Tapi kan kita lagi tiba-tiba lagi bahas Drew Holiday terus pindah ke itu kan. Iya. Lu bilang PJ kan. Iya, gitu. iya. Tadi itu gua juga mau ngomong tentang kenapa ada satu momen di mana gua merasa Dallas bakal kalah. Pas lu ngomong PJ, gue juga mau ngomong PJ Washington. Ada satu game 2 kalau nggak salah. Iya. Game 2 itu dia dapat bola. Terus di bawah dia mau blok. Enggak, dia steal atau apa, dia dapat bola. Terus di bawah ring itu ada pemain, gue lupa siapa sih, Derrick kalau nggak salah ya. Derrick Jones. Derrick Lively apa siapa gitu. Oh, Derrick Lively ya. Sama dia nggak dipasing, boy. Sama dia nggak dipasing. Dia mau ngambil dunk sendiri. Padahal ini final gitu. Terus dia passing di dunk tuh habis tuh. Nggak ada orang jaga. Kena blok ya? Nah, pas dia mau ngambil dunk, malah diblok. Iya. Anjir, selesai ini udah nggak dapet nih gitu. Kalau Celtics pasti dipassing itu gitu. Kayak Gitu, Dim. Pas aja Menangnya PJ karena sama Jason PJ Tatum. Washington. Iya. Menangnya karena Jason Pelita Tatum. Jaya Washington. Karena siapa? Menangnya karena Jason Tatum. Kata lu mentalnya nggak ada, mentalnya. Jalen Room. Tapi kan kebukti ternyata dia memang Bisa ya? menginginkan. Kita ini udah 1 bulan loh dari final NBA masih diomongin. Tahun depan siapa, Dim? Bucks lah. Nggak, gua agak Lihat roster dulu dong. Gua belum lihat roster udah lu tanya. timnya JJ Redick boy. Kita lihat dulu. JJ Redick nih di belakang ini ya, ada Rondo, ada Sam Cassell. Sam Cassell sih itu. Iya, Sam Cassell lagi diincar juga. Oke. Karena gue juga baru beberapa baca gitu, Sam Cassell tuh underrated. Jadi salah satu pelatih jenius juga tuh. Iya. Yang Di tim juara-juara tuh ada dia. ya tim juara-juara dia. Saya pindah-pindah berapa kali juga kan. Enggak, tapi kan kalau itu jadi kan palsu, Bro. Boneka. Pelatih aslinya kan Iya. Le Coach James. Le Coach Bron James. Gue rasa ntar tengah jalan ganti sama Monty Williams. Oke. Sampai jumpa di Main Basket Podcast berikutnya.